Survei elektabilitas Capres berdasarkan 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar di 2024. Survei menunjukkan Prabowo unggul di 3 provinsi. Orang-orang penting, hari ini ada yang menarik nih, dan gue mau menanyakan ini sama Bang Pablo. Apa tuh? Jadi survei Capres hari ini, yang dari kemarin-kemarin dibilang Anies Baswedan elektabilitasnya itu paling rendah. Ya, posisi terakhir lah. Terakhir. Ya. Tapi menurut yang gue kutip dari saidem.co.id, ya, dari Indosearch ya, itu mengatakan hasil surveinya Anies Baswedan unggul di peringkat pertama. Kok bisa berubah langsung gitu, Bang? Yang pertama Anies Baswedan. Sebentar. Anies Baswedan dengan 43,21%. Wah, tinggi ya. Yoi. Terus di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan 28,72%. Dan yang terakhir adalah Bapak Ganjar Pranowo dengan 13,06%. Terus selanjutnya ada juga orang yang menginginkan orang AHY untuk naik jadi capres. Terus ada Erick Thohir juga dengan 4,82%. Dan terakhir ada Bapak Mahfud MD dengan 3,18%. Ya. Nah, kita harus lihat dulu bahwa apa yang dirilis oleh Saidem ini ya. Iya. Setahu gua Saidem akan merilis berita itu part per part biasanya. Jadi coba kita perhatikan bahwa dari survei ini terhadap sampel yang mana begitu. Kita harus lihat yang namanya survei itu kan ada beberapa sampel nih. Jadi kalau nggak salah ini terakhir di kawasan DKI Jakarta. Oke, ya betul. Khusus hanya DKI Jakarta dan Iya, betul, DKI Jakarta. Nah, kalau untuk khusus DKI Jakarta ada beberapa lingkungan yang kita ketahui bahwa memang itu adalah basisnya Anies Baswedan, kan begitu. Mana aja tuh, Bang? Oh, banyak, kayak di Tanah Abang tuh banyak yang pemilihnya Anies Baswedan. Okay. Artinya memang basisnya Anies Baswedan. Kenapa bisa begitu? Karena memang ini kan terpengaruh pada saat bagaimana Anies menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Iya. Anies Baswedan ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta, ada beberapa kebijakan yang dia buat yang memang menguntungkan sejumlah pihak yang ada di situ, kayak misalnya Tanah Abang yang dulu udah dirapikan oleh Ahok, lalu akhirnya orang boleh lagi berdagang di tengah jalan dan sebagainya. Nah, sekarang kalau pedagangnya yang ditanya, ya pasti akan mendukung Anies, kan begitu. Nah, dan menurut gua apa yang disampaikan oleh Saidem itu tidak salah gitu, karena bahkan itu diakui oleh direktur research-nya, itu dilakukan surveinya terhadap basisnya Anies Baswedan itu sendiri. Justru kalau menurut gua itu dilakukan survei terhadap basisnya Anies Baswedan, menurut gua di situ saja sudah kelihatan Anies Baswedan kalah. Meskipun secara polling unggul. Artinya begini, kalau ada 200 orang lebih gitu, atau katakan 100 orang, supaya gampang lah, 100 orang pendukung Anies, ini adalah basisnya Anies Baswedan di satu tempat, ada 100 orang. Udah jelas-jelas kita tahu ini adalah basisnya Anies Baswedan. Seharusnya 100%. Harusnya 100%. Tapi kalau ketika dia 43%, maka menurut gua Anies Baswedan kalah di situ. Ya itu secara logiknya. Dan setahu gua riset yang akan dilakukan juga bukan hanya sebatas DKI Jakarta, tapi akan dilakukan berkala. Cuman dia akan menginformasikan itu part per part, daerah per daerah begitu. Oh, oke. Berarti dari hasil survei malah terbaca Anies Baswedan justru nggak unggul ya? Ya, justru dari situ gua bisa menilai Anies Baswedan ketika dia mendapatkan 43%, meskipun secara angka dia unggul, tapi menurut gua di sana Anies Baswedan kalah telak. Karena dari basisnya dia katanya ya, tempat kantong suaranya dia berada gitu ya. Harusnya dia bisa unggul di 80-90% lah minimal begitu. Tapi hari ini dia malah mendapatkan 43%. Di situ tuh kira-kira, Bang? Ya, di basisnya sendiri dia malah ditinggalkan. Ya itulah makanya kita harus tanyakan dulu kepada warga atau basisnya dia tadi kan, apakah benar itu memilih bagaimana pada saat Anies menjadi gubernur DKI Jakarta gitu. Ada kekecewaan ada juga, kekecewaan atau mungkin Anies
cuman retorika doang gitu kan, atau Anies cuman ngomong doang atau bagaimana. Ini kan perlu dipertanyakan kepada orang itu sendiri gitu. Tapi yang pasti kalau dari angka saja gue menggambar ya Anies sudah kalah telak di situ. Iya, iya. Kalau gue pikir Anies Baswedan pendukungnya mulai agak bingung Dengan omongannya. Iya, karena mulai muter-muter, Bang. Iya, iya. Ya itulah, makanya secara psikologi gitu ya. Orang sebenarnya teknik yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam berkomunikasi, menurut gua adalah teknik komunikasi yang cukup baik sebenarnya, cukup baik. Tetapi dia hanya mampu memenangkan pembicaraan, perdebatan itu di atas meja pada saat perdebatan itu terjadi. Selepas dari perdebatan itu, orang akan berpikir lebih dalam. Wah, tadi harusnya gua bongkar ini nih, tadi harusnya gue buka ini nih. Karena Anies Baswedan punya satu kemampuan ketika dia berdebat, ketika dia berargumen, dia berbicara gitu ya. Dia membuat satu keadaan orang itu mendengarkannya di saat itu gitu. Tanpa orang berpikir panjang gitu ya. Isi dari pembicaraan tadi gitu. Sehingga menurut gue dalam pembicaraan itu bagus ya. Dia punya kemampuan itu, tapi blunder di ujung gitu, sehingga akhirnya orang mengatakan bahwa Anies Baswedan hanya pintar berretorika begitu. Iya. Dari cara berbicaranya memang terlihat sekali kalau apa yang mau disampaikan tuh hanya, maksudnya gini, yang penting menang ngomong dulu lah. Iya, gitu. Itu satu. Terus dia menyampaikan apa yang hanya bisa dimengerti oleh mungkin yang sebagian pendukung Anies bilang hanya orang-orang pintar yang ngerti ngomongan Anies. Iya. Nah, kan agak susah ya. Maksudnya nggak level pendidikan di Indonesia ini kan belum semuanya merata gitu kan. Betul. Jadi memang kalau gue pikir seharusnya bahasanya tuh lebih disimpelin gitu. Ya, gini, gue kalau misalnya ada beberapa pendukung Anies yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Anies hanya orang-orang pintar yang bisa memahami pembicaraannya. Dari situ gue bisa menilai orang yang ngomong tadi itu adalah orang yang kurang pintar. Kenapa? Karena begini, kita bisa melihat bahwa di dunia ini tidak ada itu orang pintar atau orang bodoh gitu. Karena kalau kita bicara orang pintar, yang lawannya pasti orang bodoh. Artinya orang bodoh tidak akan mengerti pembicaraannya. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan, orang yang tidak mampu menampung pembicaraan daripada Anies gitu ya, bahasa-bahasa Anies itu adalah orang yang tidak pintar atau bodoh gitu ya. Maka menurut gua orang tadi itu lebih kurang pintar gitu, karena dia tidak tahu membedakan mana yang pintar, mana yang bodoh kan begitu. Dia tidak bisa mendeskripsikan kepintaran orang dan kebodohan orang gitu, sehingga dia harus mengeluarkan kalimat hanya orang-orang pintar yang bisa mengerti. Kan gitu. Padahal tidak ada orang bodoh. Kan begitu. Mana ada orang baik? Gue dari dulu belajar tuh tidak pernah ada katakan bahwa satu orang bodoh gitu. Gak ada gitu. Bodoh itu kan dalam zaman kolonial itu sebutan untuk orang yang kurang dalam apa namanya, ada terbelakang lah gitu ya. Sehingga lalu di bahasa itu diadaptasi dan akhirnya dimasukkan ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang kurang pintar adalah orang dianggap orang bodoh kan, akhirnya seperti itu gitu. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba main tunjuk hidung kata lu bodoh itu kan kacau. Sementara ngobrol aja belum pernah gitu ya. Ketemu belum pernah tapi dia udah bisa menunjuk, katakan ada orang bodoh ini yang nggak bisa dengar omongannya Anies. Menurut gua bisa jadi itu adalah tertuju kepada dia begitu. Betul. Nah, dari untuk yang kedua calon berikutnya Bang, gimana tuh Bang? Dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar sendiri. Ya kalau kita bisa lihat gini, dari basis yang tadi kita katakan sebagai basisnya Anies, ketika disurvei di sana Anies 43%, lalu Pak Prabowo bisa menampung berapa persen? Tadi katanya 20-an ya. Pak Prabowo ada di 28,72%. Ya berarti masih mendingan Pak Prabowo daripada Anies kan. Bukan basisnya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo mampu mencuri 28% suara di basisnya Anies Baswedan. Menurut gue itu adalah langkah awal yang baik untuk seorang Prabowo Subianto gitu. Dan dari analisa gue sepertinya Prabowo Subianto kemenangannya untuk di dalam pertarungan calon presiden nanti ini sudah dekat gitu. Artinya kemenangan itu sudah dekat. Cuman yang memang harus diperhatikan adalah bagaimana
Prabowo jangan sampai blunder. Jadi ini kan pintar-pintaran orang-orang sekitarnya aja, jangan sampai Prabowo blunder nanti. Blunder gimana tuh Bang maksudnya? Ya blunder dari kebijakannya, dari omongannya, kan sering nih kalau udah mau pilpres kan terjadi nih kan. Sehingga membuat orang-orang itu akhirnya yang tadinya mau milih akhirnya berubah kan begitu. Iya, iya. Ya saran gua kembali lagi lah kalau untuk Pak Prabowo sendiri ya segera untuk mencari pasangan hidup yang matang gitu ya. Iya. Untuk membantu-bantu menjaga Pak Prabowo untuk tidak terhindar dari hal-hal yang bisa membuat Pak Prabowo itu blunder nanti. Iya, iya, iya. Apakah harus yang sesuai dengan kita sarankan lah, Bang? Ya, main Tinder lah. Iya. Ya, bisa jadi kan coba Pak Prabowo main Tinder atau Omi kali. Omi TV. Gitu. Nah, tapi ada beberapa portal berita Ya. yang mengatakan malah sudah semakin terlihat jelas Ya. kalau kontestan di Pilpres 2024 nanti adalah 2 calon saja, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Secara kasat mata kita melihat memang akan terjadi 2 pasang calon di situ. Ini sebenarnya 2 pasang calon ini akan terjadi bila mana Anies Baswedan tidak mencalonkan diri, gitu ya. Tapi kalau menurut gua Anies Baswedan, kalau sampai Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka bisa jadi bukan 3 tapi 4 calon. Oke. Gitu. Akan ada calon alternatif lain untuk beradu. Ini sesuai dengan analisa politik gue seperti itu. Tapi kalau analisa gue, Anies Baswedan tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka mungkin calon presidennya akan ada 2 pasang begitu. Tapi kalau Anies Baswedan masuk, bisa jadi untuk supaya suara Anies Baswedan bisa pecah gitu ya, maka dibutuhkan satu sosok yang dapat memecah suara Anies Baswedan itu sendiri, sehingga butuh calon alternatif agar terpecah bisa jadi 4 calon begitu. Karena kalau cuma 3 calon, suara Pak Prabowo dengan suara Ganjar Pranowo saat ini bisa dikatakan adalah satu lumbung suara yang tidak jauh beda tipe-tipe karakter orangnya begitu. Karena semua mengarah kepada basisnya pemerintah kan begitu. Basisnya kekuasaan saat ini begitu. Dan saat ini kedua-duanya tidak ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi atau tidak pula langsung didukung oleh Pak Jokowi, atau Pak Jokowi juga tidak melarang atau menolak mereka berdua untuk menjadi calon presiden begitu. Sehingga akan terjadi perpecahan suara dari lumbung kekuasaan tadi gitu, dari suara lumbung suara dari kekuasaan gitu. Sementara kalau suara yang mendukung Anies Baswedan pasti itu dapat gua pastikan adalah orang-orang yang saat ini beroposisi dengan pemerintah gitu. Dan itu adalah suara yang bulat begitu. Orang bisa saja berpikir bahwa intinya gue nggak mau lagi ada rejim pemerintahan sekarang ada di situ misalnya. Ya akhirnya dia akan memilih Anies Baswedan. Meskipun secara pribadi dia tidak tahu visi dan misinya Anies Baswedan. Gitu, sehingga butuh ada satu calon alternatif untuk memecah suara oposisi tadi. Bang. Nah, waktu itu kan kita pernah berbicara untuk seorang capres maju adalah harus memenuhi threshold. Ya. Mungkin nggak? Sekarang kan AHY yang terlihat pasti nggak pasti lah ya dengan koalisi perubahan. Tiba-tiba AHY maju jadi capres, nggak bisa. Dan Erlangga jadi cawapresnya. Kayaknya Demokrat tidak, gue nggak tahu, gue belum hitung, tapi intinya kayaknya Demokrat untuk tanpa koalisi untuk mengusung satu calon gitu ya, kayaknya berat bagi Demokrat itu sendiri gitu. Sehingga kayaknya untuk saat ini memang secara politis AHY bersama dengan Demokrat harus mengikuti salah satu koalisi yang memang ada dulu gitu. Di situ dia harus mencari panggung besar, minimal threshold itu didapat bukan saat ini tapi periode berikutnya. Gitu. Siap. Oke, mudah-mudahan kita bisa melihat warna yang lebih meriah nih. Yoi. Bukan cuma 2 calon aja, bisa ada 3 calon yang mana satunya adalah menjadi oposisi dari. Bisa, karena kita coba perhatikan Golkar ya. Golkar itu punya tiket loh. Golkar itu pemenang ketiga di di Senayan ya, di parlemen. Dia pemenang ketiga. Suara dia punya tiket gitu. Tapi calon dari Golkar bisa jadi Erlangga. Erlangga dia maju bersama katakan PAN gitu ya, Zulkifli Hasan, bareng-bareng berdua maju. Ya kita kan nggak tahu. Itu bisa terjadi kan. Hanya untuk memecah suara
daripada siapa namanya Anies Baswedan gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih, Anies Baswedan katanya dalam waktu dekat juga katanya akan memilih wakil. Siapa wakilnya kan kita nggak tahu. Apakah AHY, apakah Surya Paloh sendiri? Apakah semakin lama Anies mengumumkan menjadi bumerang buat dia, Bang? Ya bisa jadi. Kalau dia lama mengumumkan itu dan tidak ditemukan satu bentuk kesepakatan, maka Demokrat pastinya akan mencari jalan alternatif untuk menyelamatkan partainya gitu. Karena saat ini Demokrat sudah gua berulang-ulang kali sampaikan bahwa Demokrat berada pada titik pertarungan terakhirnya. Kalau kali ini Demokrat tidak mampu menguasai panggung dalam pertarungan Pilpres kali ini atau pemilu kali ini, maka Demokrat perlahan-lahan akan dilupakan oleh masyarakat begitu. Apakah ada bom waktu atau urgensi untuk Partai Demokrat sendiri untuk mendengar ini cawapresnya Anies? Ya kalau menurut gua saat ini jika mereka berada di kubunya Anies ya, koalisi perubahan tadi, lalu AHY tidak dijadikan wakil presiden gitu, calon wakil presiden, maka mereka ya kembali lagi sama seperti dahulu, hanya menjadi followers yang tidak memiliki panggung cukup luas dalam mengingatkan jasa-jasanya Partai Demokrat terhadap negeri ini kan begitu. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa Demokrat pernah menorehkan sejarah memenangkan SBY ya, dan mereka pernah memimpin selama 10 tahun berkuasa di negeri ini gitu ya, dan banyak hal yang memang Partai Demokrat telah buat di Indonesia, kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Jadi saat ini kalau tiba-tiba Partai Demokrat dikatakan hanya sebagai pengikut followers di dalam satu koalisi, yang mana koalisi tersebut adalah koalisi yang tidak berada lagi di kekuasaan, artinya masih gambling gitu ya, sangat resiko sekali bagi Demokrat. Gitu. Keputusan inilah yang ditunggu-tunggu. AHY nggak dijadiin cawapres, gue harus gimana nih? Apakah harus cabut atau enggak gitu ya? Ya itu pasti. Kalau gue jadi AHY, gue juga akan berpikir untuk mencari jalur alternatif yang lain. Gitu ya. Tetapi yang gue sesali adalah terlalu cepat Demokrat itu berkoalisi terhadap koalisi perubahan Anies, tadi. Gitu. Terlalu cepat mengambil keputusan itu. Harusnya sejak awal kalau memang ada niat daripada AHY dan Partai Demokrat untuk mencari jalur alternatif lain untuk menyelamatkan partai ya, harusnya sejak awal jangan gabung dulu di koalisi itu. Karena kalau saat ini Demokrat ini dilema nih, dia kalau gabung dia sudah sempat gabung di koalisi perubahan. Kalau dia tiba-tiba mencari jalur alternatif lain, itu secara kembali lagi secara etis itu sama sekali tidak etis begitu ya. Sudah membuat komitmen dalam koalisi lalu tiba-tiba patah di tengah jalan begitu. Kayak kena jebakan Batman berarti ya? Ya pasti. Makanya menurut gua itu tidak etis dilakukan oleh seorang ketua umum partai, apalagi seorang partai yang pernah memimpin di sebuah partai yang pernah memimpin di negeri ini, pernah berkuasa di negeri ini. Jadi ya saran gua dibicarakan baik-baik, berembuk aja lah. Ini kan perlu kongko-kongko. Dinego-nego lagi lah ya. Harus lobby yang matang gitu. Termasuk PDIP juga perlu untuk sesegera mungkin menentukan calon daripada Ganjar. Kalau PDIP tidak menentukan calon bagi Ganjar, maka ini juga bisa akan bumerang terhadap PDIP itu sendiri begitu. Karena PDIP memang saat ini berkuasa, tapi kalau meleset sedikit bisa jadi urutan kesekian nantinya PDIP. Jadi tergantung lah PDIP mau siapa, mau Mahfud MD kah? Mau Sandiaga Uno? Bisa jadi ke Sandiaga Uno, tapi ada satu calon yang menurut gua kuda hitam bagi PDIP yang mungkin orang-orang belum kepikiran, tapi ada sangat besar kemungkinan dia yang calon. Nama dia belum pernah disebut sebagai calon wakil presiden. Siapakah itu? Tito Karnavian. Kenapa? Sama sekali di media manapun belum ada yang menyebut nama beliau sebagai mantan Kapolri ya? Ya tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa PDIP memiliki kekuatan besar dan memiliki kedekatan khusus dengan Budi Gunawan gitu ya. Kita tahu lah ya, dan Pak Tito Karnavian sangat menghormati seniornya Budi Gunawan itu gitu. Jadi bisa jadi PDIP masih membutuhkan kekuatan pengaruh daripada Pak Tito dalam pemilihan kali ini begitu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu.
Asal jangan kaget-kagetan tiba-tiba Ganjar Pranowo yang muncul Puan Maharani kan sebagai wakil. Itu kaget sekali tuh. Anies Surya Paloh. Anies Surya Paloh. Iya. Karena iya itu kembali lagi politik ini dinamis, kita nggak bisa Benar, kita hanya mencoba untuk menganalisa, tapi ada keputusannya itu nanti ya di ujung kan begitu. Iya. Kalau gua sangat sepakat sekali kalau memang Anies bersama dengan Surya Paloh, karena mungkin kalau Anies bersama Surya Paloh, Demokrat tidak akan berkomentar yang terlalu panjang tuh. Oke, iya. Oke, wah, jadi tambah seru ya bursa capres ini, karena makin kesini makin kayaknya sulit lah untuk diprediksi gitu ya. Iya. Mudah-mudahan warna-warninya makin mantap. Terima kasih orang penting, terima kasih Bang Pablo. Sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya.